Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salah satu topik diskusi atau pembahasan dalam rangka kuliah agama-agama di universitas itu adalah topik atau tema mengenai ritus keagamaan atau ritual keagamaan. Nah, desain pembelajaran yang ada di universitas itu dan yang kami para dosen pakai itu sebetulnya adalah sebuah pembahasan deskriptif, jadi mencoba memaparkan ritus keagamaan dari 6 agama yang ada di Indonesia dengan maksud untuk mengingatkan kembali para mahasiswa dan memperteguh keyakinan mereka untuk bertumbuh dalam iman dan keyakinan agama masing-masing sambil terus mempraktekkan dan memperdalam praktek ritual tersebut. Nah, saya ingin memulai atau melakukan sebuah perbincangan yang lebih filosofis, yang lebih terkait, yang masih terkait dengan religious rituals atau ritual keagamaan tersebut. Dan saya berharap obrolan saya ini dapat menambah perspektif pada pengetahuan dan praktek ritual keagamaan yang masing-masing kita menjalani selama ini. Kira-kira itu latar belakangnya. Nah, sekarang saya ingin memulai dengan definisi sederhana. Teman-teman, kita tahu bahwa ritual keagamaan itu kan biasanya kita define atau kita deskripsikan atau definisikan sebagai kegiatan aktivitas keagamaan yang melibatkan atau yang mengikut sertakan di dalam kegiatan itu adalah gestur, gerak badan, entah berlutut, entah berdiri, entah tiarap, entah menari dan seterusnya, tetapi juga kata-kata, tetapi juga tindakan atau aksi, tetapi juga objek-objek. Jadi dalam agama-agama orang bisa bicara mengenai patung, mengenai tasbih, mengenai rosario, mengenai air, mengenai kemenyan, mengenai pendupan dan seterusnya. Nah, ini semua adalah kegiatan-kegiatan ritual. Dan kata kunci yang lain adalah seluruh kegiatan-kegiatan ritual keagamaan itu dilakukan secara berkali-kali atau berulang kali. Nah, sekarang itu definisi antropologis atau sosiologisnya. Nah, sekarang karakteristiknya dapat kita sebutkan beberapa dan saya kira kita setuju itu. Misalnya ritual keagamaan manapun itu selalu bersifat formal, jadi formalisme atau formalistik itu menjadi salah satu ciri. Kemudian ciri yang lain itu adalah bersifat tradisionalistik. Kemudian yang lain itu bersifat invariance, jadi tidak bervariasi, baku, jelas, tidak ada varian-varian. Kemudian yang bersifat rule governance, jadi ritus pada dirinya itu sendiri itu sudah mewajibkan misalnya bagi setiap agama bagi setiap pemeluk agama untuk mempraktekannya. Kemudian ritus-ritus keagamaan itu sebetulnya memiliki sifat yang lain yang disebut sebagai sacred symbolism. Jadi itu merupakan sebuah simbolisme kudus dan itu harus diperform atau harus diperagakan, harus dipraktekkan seperti itu. Dan ritus-ritus atau ritual-ritual keagamaan itu biasanya atau umumnya meliputi misalnya ritus-ritus pujian dan penyembahan. Kemudian sakramen dalam konteks agama Kristiani misalnya, atau ritus-ritus peralihan, entah itu kelahiran, kematian, perkawinan, akil balik dan seterusnya. Kemudian ritus-ritus itu juga ritual keagamaan juga berhubungan dengan apa yang disebut sebagai penebusan dosa dan pemurnian diri. Jadi ada ritus-ritus penebusan dosa dan pemurnian diri dengan gestur, dengan simbol yang berbeda-beda. Kemudian ada juga yang disebut sebagai janji kesetiaan. Nah, ini ritus-ritus yang ada di dalam agama-agama. Nah, itu yang bisa kita katakan mengenai ritus. Nah, sekarang di kelas juga ada mahasiswa yang bertanya tentang bagaimana sikap kita terhadap ritus. Apakah ritus-ritus keagamaan itu boleh ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan, harus dipraktekkan atau tidak harus dipraktekkan dan seterusnya.
Nah, saya ingin menjawab atau menjelaskan hal ini dengan mengacu pada konsep yang lazim dalam antropologi. Tapi juga konsep ini juga dikenal dalam teologi misalnya. Nah, ada dua pendekatan ada dua sikap terhadap ritus-ritus keagamaan yang bisa kita sebut sebagai sikap ekstrem kiri dan sikap ekstrem kanan. Nah, sikap ekstrem kiri itu sikap yang rigoristik, dari kata rigorism, yang melihat bahwa ritus-ritus keagamaan dengan seluruh tuntutannya yang formalistik, yang tradisional, yang tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah, itu harus dipraktekkan seperti itu, urutan-urutannya, kemudian simbol-simbol yang digunakan, dan seterusnya tidak boleh diganti. Jadi ada semacam kelompok yang ingin kemurnian ajaran praktek ritus-ritus keagamaan sejak suatu agama itu ada sampai dengan sekarang itu, kemudian kesetiaan untuk menjalankan ritus-ritus keagamaan itu tidak boleh miss, tidak boleh alpa, jamnya juga tidak boleh berubah dan seterusnya. Ini saya kira sikap yang tadi saya mengatakan itu ekstrem kiri yang sangat kaku dan rigoristik. Kemudian ada sikap ekstrem kanan yang lebih liberal, yang juga kadang-kadang disebut sebagai sikap laksis. Laksisme sendiri dalam konteks teologi moral misalnya itu difahami sebagai pandangan yang melihat bahwa kalau sesuatu itu tidak diregulasi atau tidak diatur dalam aturan-aturannya, maka boleh, maka orang bebas melakukannya itu. Ini pandangan yang lebih laksis. Nah, ini sikap terhadap ritus-ritus keagamaan. Nah, menurut saya dua sikap ekstrim ini tidak cukup. Kita butuh sebuah sikap yang lebih moderat, sikap yang lebih synthesizing. Nah, mengapa demikian? Karena saya memberikan catatan kepada kelompok yang terlalu rigoristik misalnya. Catatan-catatan adalah yang pertama, sikap yang terlalu rigoristik, selalu kaku, taat pada aturan-aturan ritus dan seterusnya, itu sikap itu cenderung melupakan aspek yang disebut sebagai cinta kasih. Jadi kita kadang-kadang terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atas nama rigorisme ritus keagamaan, lalu kita mencela orang lain, mengatakan kamu ibadahmu kurang sempurna karena gerak tubuhmu tidak sempurna dan seterusnya. Ini kita cenderung menghakimi orang, kita melupakan dimensi cinta kasih. Yang kedua, bahwa ritus-ritus itu jangan lupa, itu adalah alat atau sarana yang membantu kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan sebagai sarana dia tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Maka kalau kita berhenti pada sarananya, kita tidak berhasil mencapai tujuan akhir, yakni relasi dengan Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu bisa melihat hati, bisa melihat ketulusan dan kemurnian hati. Jadi mungkin orangnya selengehan, orangnya tidak mempraktikkan ritual secara suci, secara murni, tetapi hatinya lebih murni, lebih tulus dalam relasi dengan Tuhan. Kita tidak tahu, ini adalah perkara Tuhan. Tetapi catatan kepada kelompok yang ekstrem kanan yang terlalu laksis tadi adalah kita tidak boleh lupa bahwa ritus atau ritual keagamaan itu adalah sebagai sarana, dia adalah sebuah disiplin diri. Jadi dengan mentaati, mempraktikkan ritual keagamaan, sebenarnya kita mengolah diri kita, mengolah raga kita, supaya kita lebih berdisiplin diri dalam berelasi dengan Tuhan. Nah, dalam konteks ini misalnya kita mengerti mengapa di pesantren atau di seminari untuk Kristiani, untuk Katolik misalnya, sejak muda anak-anak dilatih untuk bangun pagi-pagi, membersihkan tempat tidurnya, menjaga kebersihan ruangan, tidak berbicara di ruang tidur, tidak berbicara di ruang makan misalnya pada hari-hari tertentu, kemudian latihan doa. Semua itu adalah ritus-ritus atau hal-hal ritual yang dilakukan sebagai upaya pendisiplinan diri. Tanpa itu saya kira kita tidak akan bisa menemukan cara yang baik untuk berelasi dengan Tuhan. Kemudian catatan yang lain adalah
karena itu maka ritus atau ritual itu ya harus dialami, harus difahami, harus dilaksanakan. Kemudian yang lain adalah catatan yang lain adalah dengan melakukan ritual-ritual itu sebetulnya kita bisa membangkitkan dengan bertambahnya kesadaran pengertian kita mengenai ritus dan simbol-simbolnya, kita semakin bisa membangun komunikasi dan relasi yang mendalam dengan Tuhan. Misalnya kita mulai mengerti mengenai mengapa dalam ritus itu digunakan air sebagai simbol, misalnya dalam ritus pemurnian dan pembersihan diri. Mengapa ritus berlutut misalnya, atau ritus api, atau doa dengan menggunakan tasbih atau rosario dan sebagainya. Kalau kita mengerti itu, maka kita semakin bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Itu harapannya. Jadi terhadap teman-teman yang terlalu laksis, kita mengatakan bahwa ini semua hal yang sebetulnya positif. Nah, karena itu saya kira kita memadukan saja, kita mencari jalan tengah untuk di satu pihak tidak terlalu rigoristik, tadi saya mengatakan, dengan catatan-catatan saya, dan di lain pihak kita tidak menjadi orang yang terlalu liberal dan laksis seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini saya kira ini sikap pendekatan dan sikap yang baik. Nah, kemudian dalam konteks Indonesia misalnya, ritus atau ritual keagamaan itu sebetulnya baik sebagai sarana untuk membangun dialog antar agama. Nah, dalam ilmu-ilmu sosial itu kan kita kenal ada pendekatan etik dan pendekatan emik. Pendekatan etik itu bagaimana orang dari kelompok luar komunitas keagamaan itu mencoba memahami ritus-ritus keagamaan. Sementara dalam pendekatan emik, bagaimana orang dalam komunitas keagamaan itu sendiri memahami atau mengerti dan menjalankan ritus-ritus keagamaan. Saya kira kalau misalnya saya sebagai seorang Katolik ingin memahami ritual keagamaan, misalnya saya ingin memahami atau mengerti sholat dalam yang dilakukan oleh teman-teman Islam misalnya, maka saya bisa melakukan atau menempuh dengan dua pendekatan ini. Pendekatan sebagai orang luar tentu mencoba mengerti atau memahami secara konseptual, secara ilmunya, secara nalar, bagaimana apa yang dimaksud dengan sholat, lalu mengapa sholat itu dilakukan, lalu langkah-langkahnya seperti apa, gesturnya seperti apa, simbol-simbol yang digunakan, kenapa air, artinya apa, dan seterusnya. Kemudian gerak badan, kapan dilaksanakan, dan seterusnya. Tetapi kemudian dari perspektif emik, saya mencoba misalnya dalam interrelasi saya dengan teman-teman Muslim, saya mencoba memahami kira-kira orang yang melakukan itu sendiri itu memahami ritual sholat itu sebagai apa. Mungkin dalam relasi itu, dalam pemahaman emik itu, orang tersebut bisa memiliki pemahaman yang melampaui atau yang lebih bagus, bukan lebih bagus, lebih luas atau lebih tinggi, atau pandangan yang melampaui pandang-pandang formalistik konseptual yang tadi saya pahami. Dan bagi saya ini menjadi baik. Jadi dalam konteks kehidupan beragama kita di Indonesia sebagai orang-orang yang berbeda secara kultur dan agama, saya kira pendekatan ini menjadi penting. Jadi pengetahuan, knowledge tentang ritus-ritus keagamaan dalam agama tertentu itu menjadi penting. Tetapi kemudian kita juga berusaha masuk ke dalam untuk memahami dari dalam bagaimana teman-teman dalam agama, komunitas agama tersebut mengerti dan menjalankan ritus-ritus keagamaan. Dengan cara itu maka kita berusaha untuk memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki sedikit pengalaman. Dan menurut saya hanya dengan cara itu kita dapat membangun pengertian, solidaritas dan saling pengertian antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Nah, itu menurut saya. Kemudian catatan saya yang terakhir, karena itu masing-masing kita tentu saja sebagai orang dalam agama tertentu itu mencoba untuk terus menjalankan atau mempraktekkan ritus atau ritual-ritual keagamaan. Tetapi yang kedua, kita tidak berhenti pada ritual keagamaan itu sendiri. Kita semakin mendalami dan memahami mengapa ritual keagamaan itu perlu dan penting sebagai sarana yang membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan yang kita imani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut saya juga kita tidak harus bersikap
terlalu rigoristik, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Maksud saya demikian. Kalau misalnya saya adalah orang yang harus menjalankan ritual tertentu, saya tidak harus menilai orang lain ritual tertentu dengan urutan-urutan tertentu, gerak tubuh tertentu, terus kata-kata tertentu dan seterusnya. Ketika saya melihat orang lain, baik orang dalam agama saya sendiri, di luar keluarga saya maupun keluarga saya sendiri misalnya, yang tidak menjalankan persis seperti yang saya lakukan, saya tidak harus menghakimi mereka dengan ukuran-ukuran yang saya punya begitu. Nah, itu yang saya maksud dengan tidak perlu terlalu rigoristik dan terlalu formalistik. Tetapi saya tidak memaksudkan itu bahwa lalu kemudian orang bisa melakukan atau mempraktekannya sehendaknya sendiri. Itu juga bukan maksud saya. Nah, itu yang saya maksud. Dan kemudian yang lain dalam konteks hubungan dengan antaragama dan seterusnya, tadi saya mengatakan pentingnya pendekatan etik dan emik, tetapi juga pentingnya apa yang disebut sebagai dalam konteks teologi, misologi, misalnya dalam kekristenan itu dikenal dengan istilah cultural conversion. Jadi ada sebuah pertobatan kultural, dalam arti saya berusaha untuk masuk dalam sebuah komunitas agama, memahami bagaimana kelompok agama tersebut memahami, menghidupi dan menjalankan ritual keagamaan, tanpa harus saya membawa cara pandang saya sendiri. Itu yang saya maksud dengan cultural conversion. Karena memang setiap kali kita masuk dalam komunitas agama tertentu, kita sebetulnya sedang berdiri di atas sebuah lahan atau tanah yang suci, sehingga kita perlu menanggalkan kasut atau sepatu kita supaya bisa memahami komunitas tersebut dengan baik. Saya kira ini catatan saya mengenai ritual-ritual keagamaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa saya yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memicu refleksi lebih lanjut yang saya lakukan sekarang, dan refleksi yang lebih filosofis ini semoga dapat memperluas wawasan kita mengenai praktek ritual keagamaan yang kita jalankan nyaris setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.